Oke, kali ini kita akan review Baikal Makarov yang baru dibuka di dalam dusnya, yang kondisi masih fresh, kondisi baru, belum pasang CO apapun. Jadi kali ini kita cerita untuk treatment Baikal Makarov, karena gini loh, setiap kita beli baru ya kan, biasanya itu kondisinya nggak bisa langsung dipakai enak fungsinya gitu loh. Seperti contoh halnya ini awalnya dibuka megasennya berat ya kan, kalau ini udah enak tuh karena tadi udah kita treatment. Yang kedua, kadang-kadang safety locknya berat juga untuk naik turunnya. Nah, dan ini sudah proses kita salon, ini lagi tahap proses untuk pelumasan kan, karena ada beberapa bagian yang memang kondisinya itu karat gitu loh, kondisi dari sananya gitu loh, dari Rusianya kan ya, karena ini barang impor otomatis nggak bisa kita begitu pakai itu langsung enak, nggak bisa, khusus untuk seri Makarov Baikal Rusia ini ya. Makanya setiap unit yang baru dibuka di dusnya kita wajib treatment. Ini caranya seperti ini, kita lumasin beberapa titik ya kan. Nah, terus kita coba beberapa kali kayak gini, terus beberapa kali, terus untuk safety locknya, nah ini kondisi berat tuh, nah ini harus di treatment. Nah ini harus treatment, kita punya palu karet nih. Nah, naik turun dulu. Nah jadi kita buat seakan-akan sudah dipakai beberapa kali gitu kan. Kita caranya dibikin kayak gini terus sampai beberapa puluh kali mungkin ya atau beberapa kali. Jadi ini memang bentuk pengorbanan untuk setiap unit Baikal Makarov yang baru tuh harus dibuat begini dulu. Jadi ketika nanti dipakai sama usernya, maaf, maksudnya sama ownernya itu, jadi enak, safety locknya sudah enak, naik turunnya ya kan. Terus untuk picu triggernya juga udah enak, nggak macet karena sudah kita treatment. Bagian beberapa titik kita udah lumasin, dan kalau ada beberapa kondisi yang macet memang harus di bubut-bubut, papas-papas. Tuh, kita buka dulu lah. Nah ini harus dikeluar masukin kayak gini. Nah biasanya ada persoalan finishingnya itu gak semua sama kalau untuk di Baikal Rusia ya. Jadi bagian siku ini kalau yang bagus dia langsung kunci kayak gini tuh. Tuh kunci ya. Tapi ada kondisi yang dia itu begitu masuk, dia itu masih menganga ininya gini nih, kebuka kayak gini. Nah biasanya sudut ini dia itu nggak presisi, jadi harus dikikir ulang bagian bagian tekukan ini, bagian ini nih, bagian sininya harus kita kikir lagi supaya begitu masuk megasen, nah nguncinya enak. Tapi buat kali ini bentuknya udah pas dengan kuncinya bagian bawah ya, jadi nggak usah lagi dikikir-kikir. Oke, kita buka dalamnya. Nah, bagian sini harus dilumasin. Nah harus terus digini-gini terus, nah, supaya nanti enak pakainya. Justru aneh kalau Baikal Makarov itu semakin lama dipakai semakin bagus. Makanya kalau yang beli baru jangan heran kalau waktu pas dipegang itu nggak enak. Apalagi begitu beli nggak di salon dulu, nggak di treatment dulu, itu pasti dipakainya nggak enak, serba berat. Kita buka. Nah, bagian sini kita lumasin
dulu. Nih ini sering kali yang suka macet tuh di sini nih. Oke. Nah, kita harus guyur dulu nih pakai pelumas ya biar benar-benar enak nantinya. Nanti setelah enak beberapa fungsinya kita bersihin lagi lalu kita packing ulang buat dikirim ke ownernya. Ini unitnya dipastiin udah enak. Ya. Oke. Ya, udah masuk ya locknya ya. Sip. Ini udah enak. Bagian ini sudah oke. Tinggal nanti kita buka bagian sadel ini, kita kasih silikon ya dalamnya. Khawatirnya dalamnya kering juga nih. Nah, oke, sekarang kita buka bagian sadel ini ya. Oke. Tuh kan, bener kan, kering tuh, kering banget tuh. Jadi kalau dipasang CO kemungkinan kondisi kering gini, wah ini pertama kalaupun nggak bocor dia langsung usianya pendek, dia langsung bocor beberapa hari kemudian. Kadang juga kalau dipakai juga bisa langsung bocor juga. Tuh seal bawahnya ketutup bawah ring sealnya ya. Kita buka dulu ya. Oke, kita buka. Tuh rapat ini karena dia kondisinya udah lama kepres terus kering jadi rapat. Ini dicoknya di atas nggak bisa, jadi dorong dari depan nih. Ini caranya turunin dulu kayak gini pernya biar nggak nutup jalur dorong dari depan ya. Nah ini kebuka nih. Tuh kan, tuh ringnya lihat, sealnya lihat kering tuh. Tuh. Nah, coba kita lihat ya, takutnya udah getas. Biasanya unit baru tuh memang kebanyakan suka kayak gini, tapi nggak semua juga. Kalau ini masih kenyal, berarti masih bisa ketolong pakai yang ini. Tapi kalau sudah getas, mau tidak mau, ini harus diganti. Kita analisa ya. Ini masih kenyal. Nah, tinggal kita kasih silikon. Nah, ini bukan sembarang silikon nih yang kita punya nih. Ini silikonnya kayak model gemuk. Nah, wadahnya dipindahin ke wadah ini. Sebenarnya wadahnya kayak odol. Nah, bagian sini ini juga sebenarnya bagusnya sih harus dipoles dulu. Tuh, bawaan basicnya lubang 1 ya. Oke, kita poles dulu. Nah, kita poles dulu deh valve-nya biar licin. Kalau licin, jadi bukaan valve maju mundur tuh ke seal tuh jadi awet. Oke, sekarang kita siap-siap poles. Oke. Nah ini bagian badan ini penting, ini kalau ada karat nanti mengganggu maju mundurnya si valve tuh, jadi digesek terus ke seal. Makanya ini harus halus benar, jangan ada karat. Kita kasih auto shock. Keangkat kan, karatnya keangkat tuh.
Sip. Sip. Tuh, udah keren nih, bersih, licin. Jadi kesil itu maju mundur juga enak, dia nggak gampang rusak kesilnya ya kalau udah kayak gini. Sip. Nah ini kita kasih silikon lagi nih. Sip. Tuh, lihat tuh, ini main sealnya ke palepnya tuh enak tuh. Tuh lihat tuh, ini main seal ke palepnya enak tuh, lihat. Tuh. Jadi ringan, bukaan palep, pasti tenaga pun responsif kalau sudah mainnya bukaannya kayak gini licin. Terus kesil juga awet kalau badannya sudah licin kayak gini. Tuh. Ini treatment ya untuk kita ngomongin settingan baikal. Tinggal palepnya ganti pakai lubang 3 atau lubang moon sekalian. Cuma karena memang dari ownernya nggak ada permintaan buat upgrade, jadi ya kita setting sesuai bawaan unitnya lubang 1 ya. Tapi nanti ke depan kalau untuk ganti palep lubang 3, udah pasti lebih enak. Sip, kita pasang lagi sekarang ya, yuk. Nah kita sekarang susun lagi seal paling bawah, terus ring baja. Nih ring baja bawaan osnya jangan sampai hilang ya, karena kalau hilang nih repot nih, susah nih. Nah sip, ini bagian atas sealnya. Sip tuh ya, udah masang. Terus susunannya itu per kalau kondisinya terlalu keras juga jangan, nanti bukaan palepnya jadi berat. Ini udah enak, udah empuk. Memang ada dua bawaan pabrik tuh, ada yang keras ada yang empuk. Kalau ini bawaannya empuk, kasih palep lubang 3 aja udah ini loncat powernya. Oke, ini masuk. Sip, bagian ini juga kita harus kasih silikon. Oke, sip, masuk. Sip. Nah ini biar center tengah, kita masukin kayak besi as ini kayak gini nih ceritanya buat senternya. Nah tinggal putar aja. Oke sip, sekarang tinggal kita kunci, tapi dipastikan sebelum dikunci ini palepnya harus main ya, maju mundur ya. Nah ini udah main tuh. Kencengin. Sip. Oke, ini sudah, tinggal bagian bawah nih kita cek juga. Ini bagus nih bagian bawahnya. Oke, tinggal pasang CO ya. CO. Mudah-mudahan ini settingan sekali jadi. Oke, sip, nggak bocor. Ini bautnya masih bawaan ori, obeng min, harusnya ganti pakai baut L ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak ada permintaan buat ganti baut L soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sesuatu di bagian seal depannya ini. Tadi kita nggak kontrol, bisa jadi ada beberapa hal yang jadi faktornya bocor. Pertama, sealnya udah longgar. Kedua, dia nggak bulat lagi. Tapi tadi kita cek sebenarnya udah oke, sip ya, sealnya kenyal ya. Nah coba kita kita buka lagi. Nggak apa-apa nih, jadi ilmu ya buat kita saling belajar ya. Oke, kita buka lagi. Nah ini karena dibukanya berat, harus wajib punya ragum kayak gini, karena kalau nggak pakai ragum susah. Terus yang terpenting kuncinya harus orsinil. Kalau nggak orsinil nggak akan ada yang kuat dan kadang-kadang suka rusak di bagian bautnya. Nah sekarang kita buka pakai tenaga, bismillahirrahmanirrahim. Nah buka, sip, udah kebuka ya. Berarti sekarang tinggal
Kita periksa lagi bagian seal bawahnya nih. Kenapa nih bocor ya? Oke, kita lihat. Padahal bagus ya. Ini seal juga bagus nih. Tapi begitulah. Kalau setting kompresi CO2, kadang-kadang kasat mata tuh nggak kelihatan kenapa penyebabnya bisa bocor. Tapi ketika sudah dipasang CO ternyata bocor nih. Ini kemungkinan kurang gigit nih, dia longgar. Karena kalau kondisi longgar pun dia kadang-kadang ya gitu, suka nggak mau nutup. Kita ganti aja ya seal bawaannya ini yang kita punya. Nah, kita ganti sealnya sama yang kita buat custom. Nih, buatan seal kita punya nih, custom nih. Nah, kalau ini gigit. Tuh, lebih ada tenaganya nih. Kalau ini dia terlalu longgar. Oke. Oke, kita ganti aja ya sealnya pakai ini ya yang kita punya ya. Sip. Yuk. Oke, sekarang kita susun lagi. Seal dulu. Terus ring. Aduh, loncat. Ini ring. Oke, masuk. Ini per. Ini valve. Nih seal yang tadi bawaan orinya nggak kita pasang ya. Kita ganti. Terus baut sadel. Oke. Nih, kalau udah AC nggak usah dimasukin besi sebenarnya. Sip. Tapi kalau buat pemula, buat belajar bongkar pasang gini, hati-hati, harus ada tahapan-tahapannya ya. Dari kunci-kunci, properti buat bongkar pasang itu harus mendukung, bukan jadi akhirnya malah praktek. Sip. Oke, sekarang kita pasang CO yang berikutnya. Sebelum pasang CO, ini kita harus tekan-tekan dulu valve-nya nih. Dipastikan ini sudah enak lajunya. Sip ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ngadat nih megasen nih. Coba kita pukul-pukul dulu pakai unitnya ya. Kira-kira. Sip. Kita pasang nih. Ini dia. Ada bocornya halus nih. Ini harus kita ganti lagi seal-seal dalamnya yang memang dengan seal yang berbeda nih. Kita buka lagi nih CO nya. Ini kayak nggak masuk full nih gasnya nih. Ada yang nutup nih. Nah, ini bekas CO2 tadi nutup di jarum ini nih. Bawah nih. Nutup. Nah, jadi kalau dimasukin megasen, dia nggak mau nembak, gas nggak ngebuang, berarti ada sesuatu yang nyumbat di samping selain bocor ya. Jadi ini ada beberapa pengalaman nih yang jadi informasi buat teman-teman semua. Ya, oke, kita ganti lagi CO-nya. Kita buka lagi si sealnya nih. Oke, kita buka lagi ya buat baut sadelnya nih. Kita periksa lagi nih. Bagus ini sealnya nih. Coba kita pasang lagi nih. Kadang-kadang kalau kondisi seal valve baikal itu kalau nggak ngepas, dia kadang-kadang suka
nggak mau nutup. Kadang-kadang dia maunya dibongkar dulu, udah gitu dipasin lagi, terus pasang lagi ring, dia mau nutup kadang-kadang. Tapi itu kemungkinan kecil ya. Ada beberapa faktor lain yang memang perlu kita pelajari selain sealnya kita ganti gitu. Tapi sebelum kita ganti seal tersebut, kita periksa dulu posisinya, apakah dia pengen posisi kebalik, maksudnya dibalik gitu sealnya, atau memang ada faktor lain. Sekarang kita pasang nih. Sip. Oke. Bagusnya sebelum di CO, pasang CO maksudnya kita masukin dulu megasenya di unitnya, kita pukul beberapa kali. Ini jelek ya. Nah, sebelum pasang CO, kita masukin dulu megasenya, kita pukul beberapa kali. Ya kan? Udah pada enak nih safety locknya juga nih. Sip. Nah, udah gitu. Kita baru pasang CO yang baru. Oke, kita pasang CO. Oke, cut. Oke, sekarang kita pasang CO yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bocor ternyata. Tetap nih nggak mau. Oke, kita buka lagi. Ini kita ganti seal lagi.